jangan ya, jangan kita yang disalahkan. Yang menyamakan kalian kita yang disalahkan yang Islam. Aneh gitu. Temanya apa, Bang? Iya, itu Kristen menyamakan Nabi Isa kami dengan Yesus. Kan menurut saya sih beda sih, Bang. Kalau menurut saya pribadi. Tapi ya Kristen menyamakan. Yang tadi Abang lihat di Alkitab Sabda ya, Eh, di Bible Sabda ya. eh. Tapi saya baca di Bible saya nggak ada, Bang, yang kayak gitu, Bang. Di Sabda doang Ya yang makanya yang ada berapa terjemahan sih kan kayak gitu. Iya, banyak Ada itu berapa juga, Bang. terjemahan emangnya? Kok tiba-tiba disamakan Nabi Isa kami dengan Yesus? Kayak gimana? Belum lagi gereja, kayak gimana tuh gereja Isa Al-Masih? Ayo. Iya, makanya saya juga aneh. Saya pernah Ah, berapa kali ngobrol sama Bang Juma. Beda, ah. Bang. Kalau namanya apa? Namanya Yesus sama Isa itu banyak banget perbedaannya, walaupun memang ya kita nganggapnya orangnya sama, beda sudut pandang kata Bang Juma itu Ah, kan. Tapi saya persamaannya paling juga berapa poin, Bang? 4 poin, Bang. Perbedaannya puluhan poin. Beda. Tetap Bang Juma hmm. ngomong seperti Bang Yusuf ngomongnya. Itu kenapa di Isa masih ya bingung, makanya Abang protesnya sama gereja mereka. Iya, Yang begitu, Bang. itulah. Jadi belum ada jawaban sampai sekarang bang. Saya pun heran juga gitu. Kenapa disamain kan gitu? Kira-kira Anda mau ditanya atau mau bertanya nih? Eh, terserah Abang dah. Saya ada tamu atuh. Saya Ah, kalau bisa aja ya terserah Abang, Bang Yusuf kan Bang Yusuf yang nggak GSW apa-apa. yang Kalau Anda mau nanya omnya. silakan, silakan tanya lebih dulu. Enggak lah, baru-baru kenal Bang, nggak enak Bang. Nggak Nanti apa-apa, kapan-kapan nggak kalau apa-apa. sering ke Silakan sini. mau bertanya tentang apa, tentang Islam boleh. Kalaunya saya bertanya sih biasanya klasik aja, ringan-ringan gitu. Oh gitu ya Bang. Itu Bang, Ah, kayak nggak gini ya Bang, maaf ya Bang, takut ah, nanti jangan salah paham lah sama Abang apa yang dibawa. Saya nanya, kalau soal Al-Quran itu saya percaya bahwa itu kan memang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sesuai keimanan sama Bang Yusuf. Cuman mm-mm, saya itu mempertanyakan itu dalam proses penulisannya itu loh Bang. Jadi mm-mm, bukan Qurannya, ini penulisannya loh, pengkitabannya lah gitu, kanonisasinya lah mm-mm, kalau istilah kami itu. mm-mm. Itu emang ada perintah langsung dari Nabi atau dari Allah SWT? Nggak ada kan ya Bang? Baik, penyusunan itu ya Bang ya, penyusunan itu apakah Nabi memerintahkan? Jawabannya enggak, tapi ada janji Allah dia akan memeliharanya. Quran surah Al-Hijr ayat ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Dengan cara apa dia menjaganya? Satu, ketika Al-Quran diturunkan metodenya dengan hafalan. Yang kedua, ya dengan menggerakkan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar dan Zaid bin Sabit serta yang lainnya untuk memushafkan Al-Quran. Gitu. Jadi langsung Ya, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan sahabat Nabi gitu. Karena yang janji dia akan memelihara Quran. yang terjadi sama Zaid Bain itu tuh yang terjadi zaman Khalifah Abu Bakar sama Utsman ya Bang ya? Nah, gini. Jadi begini, Bang. Saya jelaskan dulu ya cara Al-Qur'an itu turun. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad ini mempunyai sekretaris empat. Ya, ya betul, Empat. pernah dengar saya itu. Betul, betul. Nah, empat. Jadi yang utama aja ya, yang utama itu Zaid bin Sabit. Oke? Nih, Oke, oke. sekretarisnya yang paling dekat. Jadi kalau terima wahyu, Nabi Muhammad itu membacakan dulu sama Zaid. Gitu. Didengarkan Ditulis di oleh Zaid. ditulis sama pelepah gitu ya. Nah, didengarkan oleh Zaid, lalu dia tuliskan dulu. Di Gitu. pelepah kan, bukan di buku, bukan Ah, di kitab, di pelepah ah, gitu ah. ya. Ya, Ya, oke, oke. dia tuliskan dulu tuh. Lalu setelah dia tuliskan, Zaid Baca ulang, ini membacakan lagi kepada Nabi. baca ulang. Ya, 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 ya. Betul nggak? Kalau kata Nabi Ya. betul, baru disebarkan, dicetak banyak-banyak. Masternya di tangan Zaid, lalu dicetak banyak-banyak. Kan kayak gitu, I- disebarkan wahyu itu. Istilahnya dapat konfirmasi ya Bang, legalisir gitu Dapat ya dari Nabi konfirmasi, betul. langsung. Ya, ya, ya. Betul, betul. Saya pernah baca itu. Pernah bicara dengan Mm-mm. Bang Ardianti soal itu, Bang. Nah, itu Tetap, dikonfirmasi.
Tapi maksudnya betul ya Bang ya. Maksudnya kalau itunya saya masuk nih pemikiran Abang saya ngerti. Maksudnya Abang yang tadi yang Oh. bilang. Tapi kalau secara langsung Mas, secara langsung nggak ada ya Bang ya. Kalau secara langsung gitu ya. Nggak ada ya. Kalaunya perintah secara teks Teks gitu nggak ya. ada ya. Yang saya tahu Teks nggak ada ya. nggak ada, tapi konteks Nggak ada ya. konteks dari Konteksnya Al-Qur'an lahafiyun, dipelihara. iya. Lahafizun. Nah, gitu. Yang tersirat lah intinya bahwa itu Ya, akan tersirat memelihara lah ya Bang. hafizun. Tersirat lah gitu. Ah, Oke, betul. ngerti. Ngerti Bang. Terus kalau itu Bang, kalau itu kan musyab apa Bang namanya kalau yang pelepah-pelepah itu namanya? Kalau yang Pelepah kurma, pelepah-pelepah yang ah, pelepah kurma itu istilahnya apa itu? Bukan musyab ya. suhuf. Namanya apa tuh? Suhuf. Suhuf. Suhuf kan banyak nih Bang. Saya nanya nih ya Bang ya. Asli ini nanya doang nih. Suhuf itu kan banyak. Terus Ya, ketika ruwet zaman banyak Abu betul. banyak banget kan. Mungkin juga ada yang palsunya lah atau ada yang salah nulis gitu ya Bang ya. Nah, itu Betul. kan si Zaid itu kan yang jadi ketuanya itulah gitu ya, yang Ah, menentukan kan waktu itu kan Nabi udah wafat pastinya ya, karena Abu ya Bakar udah naik jadi meninggal, udah khalifah, wafat beliau. Betul. ya udah wafat. Nah, berarti kan ketika itu zamannya Umar yang mendesak Abu Bakar supaya ada karena terlalu banyak penghafal Quran yang meninggal. Salah Meninggal satunya di betul perang karena perang. ya, salah satunya meninggal gugur di perang Yamamah lah, terutama yang banyak makan Betul. korban itu kan. Nah, dibikin komisi itu kan Bang, saya kalau mendengar penjelasannya Unirifa atau Bang Ardi gitu kan. Nah, yang saya itu kan ketua nih. Nah, itu yang menentukan yang dimasukkannya itu tadi apa namanya tadi apa? Tadi apa namanya? Suhuf. Pelepah-pelepah itu. Suhuf itu yang menentukan suhuf itu ini yang oke, ini yang mana? Siapa tuh, Bang? Baik. Jadi gini Bang, jadi gini Pak ya. Ketika di zaman Abu Bakar ada satu mushaf Al-Quran yang terdiri susunan suhuf Zaid bin Sabit dikumpulkan menjadi satu, kan kayak gitu. Tapi berseliweran juga suhuf-suhuf yang lain di pelepah kurma yang lain. Berlalu zaman Abu Bakar diserahkan kepada Hafsah di zaman Umar bin Khattab, kan gitu ya. Nah, Anak maaf Bang, motong. Anak Hafsah itu anaknya Umar bin ya. Khattab ya? Betul. Lanjut. Jadi kepada Hafsah. Habis itu berlalu pemerintahan Umar bin Khattab di zaman Utsman bin Affan. Masternya itu diserahkan kepada Utsman bin Affan. Nah, sebelum memperbanyak kan itu udah tersusun tuh secara tauqif, ditunjuk oleh Nabi udah. Ayat ini di sini, ayat ini di sini, ayat ini di sini. Yang satu master awal gitu. Kan kayak gitu. Secara tauqifiyah ya, tauqif namanya, tauqif dalam Islam. Di dalam Islam diperbanyaklah Al-Qur'an. Nah, diperbanyak Al-Qur'an itu di zaman Utsman bin Affan. Bentar, aku motong dulu Bang. Tauqif itu apa? Tauqif apa? Tauqif Istilah itu Indonesianya. cara penyusunan Al-Qur'an melalui petunjuk Nabi dan malaikat Jibril gitu. Jadi gitu. Jadi gitu, Bang. Ya, habis itu di zaman Utsman bin Affan memerintahkan yang berseliweran suhuf-suhuf itu dikumpulkan. Dikumpulkan. Jadi yang melenceng dibakar, semuanya dimusnahkan gitu, agar disatukan menjadi satu cetakan. Jadi masternya itu Utsman bin Affan udah ada gitu. Jadi makanya penentuannya pada saat itu mengikuti master yang ditunjuk oleh Nabi gitu.